Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Nur Salihah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Sungai Pinyu, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPP dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 LPTK IAIN Pontianak. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Sungai Pinyu, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 7, materi mengartikan kisah surah An-Nisa, surah keempat, ayat 59. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Masih semangat? Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, kita buat reading terlebih dahulu untuk menambah kalian supaya kalian bisa semangat dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan berdiri. Ini adalah tepuk semangat. Ya, berarti kalian sudah sebelum pembelajaran kita mulai, silakan dipimpin doa. Ya. Berdoa mulai. Seperti biasanya, setelah berdoa dilanjutkan membaca surah pendek, yaitu surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sadaqallahul azim. Nah, sekarang coba kalian berdiri. Siapa yang bajunya belum dirapikan, berdiri ayo. Siapa yang belum rapi? Rapi dulu. Rapi dulu. Yang rapi boleh duduk, yang belum berdiri. Nah, sekarang ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua. Tempat duduknya pun sudah rapi. Nah, sekarang kira-kira masih ingat gak pembelajaran kita pada minggu lalu? Pelajaran apa itu? Ya, yaitu membaca surah An-Nisa, surah keempat, ayat
9 sesuai kaidah mutabayyid, khususnya hukum bacaan alif lam syai'iyah dan alif lam qamariyah. Ya, itu adalah tujuan yang pertama. Sekarang tujuan yang kedua adalah Peserta didik dapat mengartikan lafal pada Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 9. ya, berarti di sini pada pertemuan kita pada hari ini adalah kita khususnya adalah mengartikan lafal surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan metode pembelajaran inquiry dan selanjutnya memakai diskusi. Apa itu inquiry? Ada yang tahu enggak? Nah, pembelajaran kita inquiry di sini adalah menyelesaikan pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu nanti dipecahkan melalui diskusi kelompok. Ya, terus teknik penilaian. Teknik penilaian di sini yang pertama yang akan dinilai adalah sikap kalian. Bagaimana sih proses pembelajaran kalian ketika selama berdiskusi? Berani nggak kalian nanti tampil maju ke depan untuk presentasi? Itu penilaian sikap yang pertama. Yang kedua, pengetahuan. Bisa nggak kamu menyelesaikan pemecahan masalah yang ibu berikan pada lembar kerja siswa yang kalian kerjakan hari ini? Yang ketiga adalah keterampilan. Kamu terampil nggak dalam merumuskan dan dalam membaca dan menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Paham? Nah, sekarang materi kita. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Tadi kan ibu bertanya, siapa yang sudah membaca ayat Al-Quran? Angkat tangan semua. Sekarang di sini ibu mau supaya kalian bisa mempraktekkan bacaan surah tersebut. Salah satunya yang ibu tunjuk. Coba bisa baca, buka maskernya. Baca. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Masih semangat dah pada pagi hari ini? Sekarang coba kita memakai tepuk siang dan tepuk pagi. Kalau tepuk pagi, tepuknya sebanyak 1. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam ada enggak? Ada enggak?
halaman dari surah An-Nisa surah keempat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiu dan taatlah kamu ar-rasulah, rasul, wa ulil amri dan ulil amri minkum di antara kamu, kalian tanaza'tum dan jika kamu berselisih fi syai'in tentang sesuatu, faruddu maka kembalikanlah dia ilallahi kepada Allah Tuhan, war rasuli dan rasul, yang kuntum jika kamu tu'minuna beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, zalika demikian itu khairun lebih baik utama, wa ahsanu sebaik-baik takwila akibat. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kami? Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya ingin menanyakan, tunjukkan ayat yang termasuk dalam contoh bacaan alif lam syamsiah. Saya ingin bertanya, tunjukkan ayat yang termasuk dalam contoh bacaan alif lam syamsiah. Bacaan alif lam syamsiah, war rasuli dan wa atiur rasulah. Keterangannya, setelah alif lam bertemu dengan huruf ra bertanda satu. Kasih dari kami, terima kasih. Sama-sama. Sekarang silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Isi kandungan surah An-Nisa surah keempat ayat 59. 1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. 2. Wajib taat kepada ulil amri serta tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. 3. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Kemudian adakah yang ingin bertanya? Adakah yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimah. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ulil amri? Terima kasih. Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat, yaitu pemimpin. Apakah masih ada yang belum paham? Jangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Bismillahirrahmanirrahim.
kebalikannya kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Apakah ada yang mau bertanya? Kenapa nama saya Neza Mustafarisi? Saya ingin menanyakan, mengapa Al-Quran dan hadisnya dianggap sebagai sumber hukum Islam dan Al-Quran dan hadis memberikan pedoman dan prinsip-prinsip bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah sudah jelas? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil dari presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Untuk kedepannya diperbaiki lagi dalam presentasi ya. Di sini sebelumnya apa kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini? Surah ya, itu adalah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Nah, di sini apa kesan dari kalian dari materi pada pagi hari ini? Pentingnya ya, salah satunya adalah kesannya adalah pentingnya ketaatan. Kepada siapa ketaatan itu? Hukum dan Islam. Ketaatan kepada siapa? Allah. Terus selain itu kepemimpinan yang adil itu kepada siapa? Ulil amri. Terus penegakan hukum dalam Islam yaitu melalui apa? Al-Quran. Nah, itu adalah kesan kalian. Selanjutnya, materi apa yang sudah kalian pahami pada pagi hari ini? Al-Quran. Materi tentang Al-Quran. Surah An-Nisa, surah ke? Surah Ada lagi yang kalian pahami dari materi pada pagi hari ini? Ya, kandungan surah An-Nisa ayat 50. Bagaimana atau bagian mana yang belum kalian pahami dari materi pada hari ini? Yang belum kalian pahami? Ada enggak? Ada. Contoh bacaan alif lam shamsiyah. Apa? Contoh bacaan alif lam shamsiyah. Contoh bacaan alif lam shamsiyah. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada enggak? Kelompok 2 bisa menjawab? Alif lam shamsiyah itu seperti apa? Ada yang belum paham dari kelompok 1. Kelompok yang lain bisa menjawab dari pertanyaan bagian yang belum dipahami oleh kelompok 1. Ada yang bisa menjawab? Tidak. Nah, di sini alif lam shamsiyah ini adalah apabila ada alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah 14, yaitu ta, sa, da, da, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Sesudah huruf itu bertemu dengan tanda sabdu, tetapi sebelumnya ada alif lamnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kan, ini alif, ini lam. Sesudah alif lam ada huruf ro, yang mana ro adalah termasuk huruf shamsiyah. Setelah itu
Insya Allah sudah. Nah, sekarang dari tadi presentasi membaca ayat Al-Quran, mencari potongan ayat, potongan arti, terjemahan, dan kandungan. Nah, sekarang masihkah di antara kalian ada yang mengalami kesulitan di dalam membaca ayat Al-Quran? Masih? Siapa yang masih? Ipul. Kenapa, Pul? Hah? Di rumah baca ayat Al-Quran enggak? Tidak. Pantas, maka masih mengalami kesulitan. Bagaimana cara solusinya supaya kamu pandai membaca ayat Al-Quran? Belajar mengaji lah katanya ya. Ya. Siapa lagi yang mengalami kesulitan membaca ayat Al-Quran? Kan dari kemarin sudah diajarkan tentang membaca ayat Al-Quran. Nah, sekarang Ibu bertanya, kira-kira kalau kamu sering membaca ayat Al-Quran, bagaimana sih perasaan kalian? Nah, selain senang, bahagia. Nah, itu adalah perasaan kalau kalian sering membaca ayat Al-Quran. Sekarang Ibu akan menginformasikan kepada kalian pelajaran untuk minggu yang akan datang adalah tentang Asmaul Husna. Nah, di sini pelajaran Asmaul Husna itu bisa kalian cari materinya dari berbagai media. Apa itu medianya? Salah satunya Google Form. Apa? Internet. Dari media-media yang lain seperti buku paket dan yang lain sebagainya. Di sini Ibu akan merefleksi kalian tentang sikap kalian dari awal pembelajaran. Ibu lihat sampai sebelum ada pembelajaran masih banyak sikap yang masih banyak sikap kalian yang kelengean. Ada yang ngomong sendiri. Ketika kawan presentasi dia ngomong sendiri. Ketika kawan kerja dia tidak ikut membantu. Tolong sikap itu harus diperbaiki kembali untuk kedepannya. Paham ya? Nah, di sini kalian sudah melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong kalian kembali kepada posisi kalian masing-masing seperti sedia kala. Pembelajaran kita pada pagi hari ini bagaimana? Berarti nanti pada pertemuan yang akan datang harus bisa lebih semangat kembali dari pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita membaca doa, yaitu doa kafaratul majlis. Doanya dibaca secara bersama-sama. Bismillah.